Ya, selamat datang di Autolog Channel, kembali dengan saya Dario, dan ya kali ini kita membahas bengkel bodi yang cukup istimewa, yaitu ya karya Prima Ultima. Ya, ini bisa dikatakan ya kalau misalnya BMW kalian tabrakan amit-amit, pasti kemungkinan besar dirujuknya bakal ke sini nih. Kalau ada masalah bodi gitu ya. Iya, ya ada masalah bodi. Dan ini gua boleh katakan bengkel bodi tercanggih di Asia Tenggara. Dan ya ada juga yang lebih istimewa di dalam. Ya, penasaran kan? Yuk kita lihat yuk. Nah, emang sih di dalam nih ya kesannya kayak showroom ya, benar. Nah, kita bisa lihat nih, ini selain BMW Mini, ya tentunya Mini karena di bawah BMW, yang menariknya mereka ada klasik partner. Nah, dan ini mereka satu-satunya klasik partner BMW di Asia, satu-satunya sementara ini. Jepang nyusul, kita bisa ngalahin Jepang loh. Nah, ini ya salah satu contohnya seri 5 yang gue bisa katakan hampir kayak baru sih. Ya, tapi ini walaupun bengkel bodi rujukan BMW, mereka juga terima merek-merek lain juga sih. Kenapa banyak merek-merek lain kesini juga ya? Karena ya lihat aja nanti. Nah, di mobil kalau ini bakal masuk sini dulu. Dan menariknya, nah mereka ada RX-7 juga nih, FD. Kayaknya gue kenal nih S15 nya. Pakai ini minta purple ya? Bukan. Nah, ini area penerimaan di belakang sini. Nah, jadi suasana mobil yang diterima ini bakal dicek semua keadaan gimana. Nah, ceknya sini. Contohnya nih Lexus ya, dia ada ditanda-tandain lah. Ya biasa, bengkel bodi mana-mana pasti ada gini lah, ada pengecekan lah. Iya, Jaguar. Aduh, sayangnya ketabrak. Ya, ini saya lagi gue bilang anak bengkel bodi tercanggih di Asia Tenggara. Ya, mereka melakukan servis biasa juga sih, kayak sporing, balancing, pasti ada di sini. Nah, mereka juga tuh, mereka ada berapa pos juga. Nah, paling pos cycle-nya di servis ini. Nah, ini gue di bagian yang menurut gue paling menarik di bengkel ini, yaitu bengkel bagian chassis. Nah, ini dengan Pak Sudi nih. Nah, bahkan jelasin nih, ini alat apa sih gitu. Oke, baik Pak. Ya, ini namanya workbench atau meja kerja ya, dengan merek Caroliner. Ini salah satu alat yang memang direkomendasikan oleh BMW. Jadi ini yang kita pakai ya. Alat ini kita gunakan memang untuk mengecek ya. Pertama untuk mengecek untuk rangka dan bodinya ya. Jadi ketika misalnya sebuah kendaraan mengalami kecelakaan, ada kemungkinan kendaraan itu mengalami pergeseran atau penyimpangan ya. Mungkin melintir lah atau bengkok lah atau apa. Dengan alat ini kita bisa ngukur dengan kepresisian sangat tinggi ya, sampai tingkat milimeter. Dan ini terkomputerisasi sehingga bisa dipastikan ketika ada penyimpangan akan kelihatan walaupun mungkin dalam ukuran milimeter. Dan ini terkomputerisasi sehingga tingkat kepresisiannya sampai tingkat milimeter. Oke. Jadi nanti pengukuran sebelum perbaikan sampai sesudah perbaikan juga ini terdata dengan komputer, sehingga kita bisa buktikan antara sebelum dan sesudahnya apakah sudah oke atau belum, kelihatan dari sini. Ya. Jadi semacam alat buat apa ya, kalau di mobil tuh apa sih buat betulin ban apa? Spuring. Kayak spuring tapi untuk bodi mobil. Betul, kalau mungkin bisa dilogikakan kurang lebih sama dengan spuring ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk supaya nih bodi ataupun rangka ini kembali ke ukuran yang presisi. Ya. Oke. Jadi kemungkinan kan kalau mengalami kecelakaan dia ada penyimpangan. Ya. Resikonya adalah ketika ini nggak dibetulkan, mobil mungkin pengendaliannya akan tidak sempurna sih seperti itu. Jadi kayak kalau truk habis kecelakaan tuh ada suka miring, jalan kapiting biasanya. Betul. Itu ya mobil ya maupun berapa milimeter diganggu pasti. Betul, betul. Jadi Caroliner ini punya prinsip bahwa
memperbaiki mobil itu bukan sekedar estetikanya aja, tapi kembali kepada fungsinya, kembali kepada keamanannya, itu mereka utamakan. Ya, apalagi mobil-mobil BMW kan banyak juga yang kencang-kencang, jadi Betul. mencer aja udah pasti kerasa gitu, nggak Iya, enak ya. iya. Dan ini salah satu alat yang memang direkomendasikan oleh BMW. Ya. Jadi alat ini bisa mendeteksi juga bisa ini ya, narik atau apa gitu atau gimana? Iya bisa, tapi tentunya ada batasan-batasan kalau untuk narik ya. Karena kalau misalnya kerusakannya sudah terjadi penyimpangan terlalu jauh, itu tidak diizinkan untuk ditarik. Kenapa? Karena sasis atau rangka itu biasanya kalau udah mengalami benturan, ada deformasi, itu mengalami lemah, sudah lemah. Lemah, soalnya Jadi, ke besi kan kadang kalau makin tepuk kan makin tipis, jadi betul. kalau sampai ke berapa nggak direkomendasikan untuk cara Betul, iya. Jadi kalau udah melewati batas yang seharusnya harus diganti. Nah, ini kita ketika melakukan penggantian juga menggunakan alat ini. Jadi ya kadang pasang pintu aja kita suka style, berarti pasang pasti frame depan, frame belakang pasti ada setelan juga kan. Betul. Berarti. Oke. Ini alat disangkut di mana Pak? Di bodi ya, bagian jas bodi bawah ya? Iya. Jadi masing-masing kendaraan sebenarnya untuk posisi duduknya ini beda-beda ya. Mungkin kalau kecenderungannya kayak ini Toyota gitu ya. Ini pakai equipmentnya seperti ini gitu. Jadi memang beda-beda disesuaikan dengan tipenya. Oke, sudah tipenya. Jadi ini buat ini ya, buat nahannya ini. Iya, buat nahan. Jadi ada 4 titik yang harus sebagai titik tumpunya. Ini titik tumpunya di kedeteksi juga sama alatnya? Kedeteksi juga sih, karena memang ini levelnya juga harus sama antara kanan, kiri, depan, belakangnya. Oh, jadi jadi 3 dimensi juga. Jadi pasang ini lebih tinggi atau lebih rendah? Iya, nah ini ada titik pointer yang sebenarnya dipakai. Jadi ketika misalnya kanan dan kirinya nggak sama, ini nggak bisa dilanjutkan untuk proses pengukuran ya. Misalnya untuk analisa pertama harus dulu duduk dengan baik gitu loh. Bahwa levelnya ini udah bener nih sama. Jadi alatnya presisi banget ya. Presisi banget betul. Wah gila, pantesan ini membuat bengkel ini jadi paling canggih di Asia Tenggara ya ini satu alatnya. Iya. Dan ini memang kita juga terus dapat training dari car aligner. Supaya kita juga nggak ketinggalan. Trainingnya di luar sana berarti? Ada dari vendor lokalnya ada, dan kadang juga harus ke Thailand. Ini mungkin setelah lebaran ini mau ke sana sih. Ke sana lagi. Nah, gimana? Sorry. Tadi kan mobil diperiksa di depan kan, inspection. Udah ditandain kan, rusak di mana apa. Nah, habis itu contoh kalau saya ada berat atau pengok tuh apa langkah berikutnya biasanya kalau perbaikan mobil, perbaikan bodi mobil? Ya, sebenarnya kalau dari depan udah dapat perintah kerjanya, langsung ke bengkel ini kita lakukan misalnya di awal adalah bongkar. Misalnya bumper lah lecet ya. Bumpernya lecet, kita bongkar tuh. Kita bongkar bumpernya, kemudian bumpernya kita cuci nih. Setelah dicuci misalnya perlu penempulan. Nah, ini akan ke lokasi sini. Sini. Betul. Nah, kita lakukan perbaikan di sini untuk proses penempulan ya. Dan di sini untuk boot ini kita sampai proses epoksi. Jadi siap untuk cat. Ini di sini. Epoksi jadi cat dasar, bahasa gampangnya. Betul, lapisan dasar sebelum naik lapisan warna. Oke. Epoksi atau surfacer orang bilang. Surfacer biar biar licin lah. Iya, betul. Itu lagi di itu ya? Ya, itu salah satu yang memang lagi di proses penempulan. Penempulan itu ya. Nah, lalu udah apa epoksi, cat dasar. Iya. Lalu apa angka berikutnya tuh? Iya. Jadi di sini bukan cat dasar tapi surfacer. Jadi lapisan di mana kita siap untuk di aplikasi cat atau warna. Nah, setelah dari sini udah siap, udah sampai surfacer tadi. Ini nanti masuknya ke sini ya. Oven ya? Ke spray booth. Spray booth. Oke. Ya, atau oven lah orang umum lebih mengenalnya oven. Oven. Nah, lalu apa keunggulannya pakai tanda kutip oven ini? Rasa banyak juga bengkel body yang nggak pakai oven juga. Apa keunggulannya? Ya, dengan menggunakan oven ini kan ruang yang tertutup ya. Sementara pengecatan itu ya terutama untuk pengecatan mobil itu musuh utamanya adalah debu. Iya benar. Jadi dengan oven ini ruang yang tertutup itu menghindari debu yang mengganggu proses pengecatan. Lebih terkontrol lah. Iya, betul, karena debu itu sekecil apapun itu akan kelihatan ketika di permukaan pengecatan. Oke, pengecatan jadi kelihatan ya. Jadi kasar. betul, ya. betul. Betul. Jadi finishingnya jadi ya jelek lah bahasa gampangnya. Betul. Betul.
Lalu apa sih dibutuh oven? Apakah emang dipanasin atau? Betul. Prosesnya adalah untuk mempercepat proses pengeringan itu membutuhkan pemanasan. Makanya disebut oven karena ada pemanasan di sana. Setelah di aplikasi cat, clear coat atau pernis orang bilang itu nanti dipanasin supaya cepat kering. Karena kita butuh waktu yang efisien juga. Oke, lebih cepat juga ya. Betul. Oke. Dan hasilnya akan beda dengan oven dan tanpa oven. Nah, makanya banyak juga orang bilang, oh kalau mau cat yang body bagus ya pakai oven katanya. Betul, Karena betul. ya lebih terkontrol. Iya, Lebih keringnya pasti Iya. lebih pasti. Betul. Hmm. Terkontrol dengan baik. Beda ceritanya ketika tidak dengan oven. Karena itu pengeringannya berarti menggunakan alam gitu ya. Alam ya pakai. Tergantung kondisi alam, mungkin lagi Iya. panas atau kondisi hujan itu sangat mempengaruhi hasil nanti. Oh, hujan nanti kacau. Iya kacau. Nah, lalu gue kan penasaran juga nih, apa Iya. bagian mixing nih. Iya. Nah, itu gimana tuh caranya ini bengkel ini supaya cat gak belang gitu loh. Ya, pertama kita harus tahu kode warna. Jadi setiap kendaraan ini ada kode warnanya. Misalnya putih ini kode warnanya apa? Kita harus tahu kode warnanya dulu Iya. untuk membuat formula awal. Ya. Jadi dari kode warna itu kita bikin formula awal. Jadi kita tidak baik kira-kira, tapi kita memang udah ada dasarnya. Ini kode warnanya ini kita bikin tuh. Nah nanti setelah bikin awal kita akan ngejudge. Ini putihnya misalnya ini putih ya Pak ya. Ini putihnya kemana nih? Ke arah kuning kah atau ke arah lebih putih kah? Nah itu dari situ kita adjust lagi. Ya. Kita setel lagi supaya warnanya itu tepat. Soalnya kadang-kadang ya mobil kalau udah 1-2 tahun pasti warna kuning. Betul. Iya. Warna putih pasti agak nguning dikit Iya, betul, kadang-kadang. kuning, iya. Habis itu mau setel lagi nanti. Iya, supaya warnanya tepat. Ya. Jadi ini juga menggunakan komputer. Komentar. Iya, jadi kita juga dibantu dengan alat ya, jadi nggak meraba begitu aja. Tapi kita benar-benar presisi juga. Mungkin kita bisa lihat bentar kali Boleh. ya. Ya, sebentar. Nah. Di sini pakai glasurit semua ya. Iya, kita satu pakai glasurit semua. Jadi glasurit kalau di bagian cat tuh paling top tiernya lah gue bilangnya. Betul. Kalian pakai komputer buat apa nih? Untuk lihat formula warna, untuk stok bahan juga Oh nanti dicari sini nanti Iya. resep ada dapat resep gitu ya. ada. Misal kayak contoh, ini saya ambil ya satu ya. Kayak contoh, Paling depan aja deh. ini kan ada kodenya, Hmm. kita bisa masukin. Nah, nanti dia keluar ininya, kita klik. Nah ini nanti dia keluar formula untuk pencampuran catnya. Oh itu resepnya ya. Untuk bikin warna ini gitu. Kalau misalkan memang mobilnya warnanya cocoknya di sampel ini gitu. Makanya ini untuk ngebantu pencocokan warna di mobil yang cocok yang mana. Kalau sudah ketemu, tinggal dilihat di sistem kita di sini, nanti keluar semua kayak formulanya. Buat Iya. apa pencampurannya. Yang mana ke saya tuh kalau printer kan biasanya yang warna cuma 3 warna. Ini warna cukup apa ya? Presisi gitu. Udah kayak warna jadi tapi dicampur lagi. Nanti juga bisa di setting mau bikin catnya sebanyak apa. Oh, oke. Bisa mau bikin seperempat sekitar 250 atau 1 liter gitu, nanti otomatis dia akan menyesuaikan jumlah Bahkan untuk ditimbangnya. Adjust ya. Jadi Iya, oke, biasa. jadi ya mengurangi inilah cat lebih Iya, lah. untuk efisiensi juga bagus. Oke. Nanti ya setelah dapat resepnya nanti di Iya. di ini ya di Nah, mix di sana ya. Mix, di spray, dicocokkan lagi Oke. kembali ke mobilnya. Oke, baik. Wah, keren. Habis pengecatan, habis ngecat gimana Pak? Nah, setelah misalnya selesai pengecatan dari sini, nanti dikeluarkan, kita evaluasi hasilnya. Apakah bagus atau enggak, misalnya dari sisi tadi ya, apakah ada kecacatan di sana apa enggak. Kalau memang bagus ya, mungkin kita cek warnanya. Warnanya sesuai enggak yang kita kita buat di awal Ya, gitu ya. ya. Nyambung enggak dengan misalnya bumper dengan bodinya nyambung apa enggak. Sesuai standar atau enggak? Iya, Nah, betul, seperti itu.
Oke, dicek. Setelah nanti kalau memang bagus, berarti proses selanjutnya adalah poles. Oles. Iya, nah itu kita poles supaya misalnya ada mungkin sedikit kotor, kita bisa benar-benar dibenahin semuanya. Oke. Oke, ini istimewa bengkel ini mereka juga ya kasih partnernya BMW. Jadi ya kalau kalian punya BMW tua yang mau direstorasi, nah bisa masuk bengkel ini, nah bakalan sama bengkel ini bahkan direstorasi seperti pabrik lagi ya. Iya, Pak, betul. Ya? Iya. Dan untungnya tuh keuntungan juga bersertifikat. Iya, Benar nggak? iya, betul. Jadi ya dijamin kayak dari pabrikan zaman dulu berarti. Iya, betul. Nah, habis itu ada apa lagi nih yang istimewanya kasih partner? Iya, ini salah satu hasil karya kita ya, ini kita restorasi dari kondisi yang mungkin sudah sangat tidak layak, jadi kita bangun lagi kembali seperti ini. Jadi kita upayakan juga setiap sudutnya, setiap garis bodinya ini kembali seperti pabrikan punya, jadi lurus, jadi nyambung semua. Bukan asal kita bentuk, tapi memang ini harus dikembalikan ke seperti semula. Lalu kalau saya ada part-part, kalau mobil lama pasti ada part yang hilang. Nah, di sini bisa dapetin? Iya, karena kita sebagai partnernya ya, klasik partner, jadi kita bisa dapetin untuk part-part yang mobil-mobil seperti ini. Memang ada tingkat kesulitan pasti lah, karena memang ini mobil yang sudah tidak diproduksi. Tapi kita masih dapatkan untuk part-partnya. Masih bisa mencarikan lah part-partnya. Iya, masih membantu untuk mendapatkannya ya. Dan ini partnya bisa dikatakan asli semua ya? Betul. Nggak ada, ya ini tadi part number semua nih. Iya, betul. Biasa orang-orang BMW tuh paling getol sama part number. Apalagi untuk restorasi, dan tentunya mereka berusaha untuk membangun mobil ini kembali ke seperti semula ya. Jadi ya sell value mobil ya bisa dikatakan tinggi juga nih. Tujuannya kan ke sana, restorasi adalah untuk mengembalikan value kendaraan. Kita kalau restorasi mobil nggak hanya buang-buang duit, investasi ini. Investasi, betul. Ya, terima kasih banyak nih Pak Sudi nih udah membantu jelasin nih. Jadi banyak pengetahuan juga nih soal body-body nih. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Soalnya katanya bengkel, lu keliling Bram, coba. Iya. Bengkel tuh klimis bener. Biasanya bengkel body kan kita tuh pikirannya ini jorok atau apa. Ya, ini bengkel bahkan kinclong, bahkan gue berani diutuk lantai berani. Nah, saking bersih. Dan menariknya ya, mereka nggak menyebut orang yang bekerja di sini sebagai mekanis, mereka menyebutnya sebagai talent. Jadi ya bisa dikatakan mereka lebih kayak seniman lah kalau bilang ya. Jadi emang iya sih, emang betulin body itu ya perlu sentuhan tangan. Kayak orang mahat gitu loh, nggak bisa sembarangan mesin jeblok atau enggak, mesti pakai sentuhan tangan. Nah, gue juga mau bicara, nah mereka juga ya boleh dikatakan satu-satunya bengkel di Indonesia yang boleh ngecat untuk 7 seri, untuk ngecat dual tone kayak gini. Ini merupakan opsi premium dari BMW untuk ya, pemilik seri 7 dengan juga i7. Dan ini biasanya kalau kita di Indonesia kita nggak bisa dapat, tapi bekas ini bengkel kita bisa dapat dual tone seperti ini. Dan hasil pengerjaan kita bisa lihat ya, hasil pengerjaannya tuh rapi bener. Hasil pengerjaan tuh bener-bener kayak dari pabrik sana, dari pabrik Jerman. Dan ini merupakan opsi resmi dari BMW Indonesia. Jadi bukan yang asal cat sendiri. Atau kadang-kadang orang kesini juga di stikerin, gue udah lihat juga di stikerin, jadi di wrapping setengah. Tapi ini nggak mungkin wrapping setengah, karena kalau disentuh aja tuh bener-bener kayak rata banget. Maka nggak heran, ini dijulukin bengkel body tercanggih di Asia Tenggara. Oh ya, gue juga lupa satu hal. BMW kasih partner di ini bengkel cuma satu-satunya di Asia. Bahkan Jepang aja belum ada. Maka ini bengkel. Maka kalian bisa lihat juga mobil-mobil selain BMW juga ada mobil lain juga gitu. Mobil yang aneh-aneh lah, yang ajaib-ajaib semua masuk semua sini. Ya, sekian dulu ya video kita kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Outlook Channel. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Video ini disponsori oleh GoSlim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum GoSlim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam GoSlim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan.
Tentunya Goslim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. Goslim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.